Silakan duduk, Ibu Bapak Saudara semuanya. Shalom. Selamat sore jemaat Tuhan. Buku pertama yang saya tulis sampai hari ini masih dicetak ulang dan kami masih distribusikan berjudul Unstolen Christmas, Natal yang tidak bisa dicuri. Di dalam buku itu saya kutipkan salah satu kisah. Kalau Anda hidup di era 90-an, saya rasa Anda tidak asing dengan salah satu film yang cukup terkenal, How the Grinch Stole Christmas. Apakah mungkin ada di antara Anda pernah melihat film itu? Dan saudara, film itu menceritakan seperti ini, bahwa ada satu makhluk hijau yang dia di masa kecilnya, dia selalu tersakiti, sehingga dia tidak ingin lihat orang-orang di penduduk wilayah itu bahagia. Maka saudara, ketika momen Natal yang mana biasanya seluruh desa itu merayakan Natal dengan meriah, maka The Grinch ini, makhluk hijau ini menjadi iri. Dia tidak suka kalau penduduk di desa Whoville itu merayakan Natal. Makanya The Grinch atau makhluk hijau ini punya rencana, yaitu di malam Natal yang mana besok mereka merayakan Natal, semua hadiah dicuri. Lalu kemudian semua pernak-pernik Natal diambil semuanya. Intinya semua kemeriahan Natal yang sudah dipersiapkan penduduk itu digagalkan oleh makhluk hijau ini. Dan benar ketika keesokan harinya penduduk Whoville bangun dan kemudian hendak merayakan Natal, dan mereka semuanya tersadar bahwa seluruh hadiah, seluruh kado Natal, pernak-pernik Natal, semua yang berhubungan dengan bagaimana bisa memeriahkan Natal, itu semuanya sudah hilang, semuanya sudah dicuri. Kemudian makhluk hijau ini melihat dari kejauhan, berpikir bahwa penduduk Whoville tidak akan happy lagi. Tidak mungkin bersuka cita di tengah-tengah hari Natal, karena semuanya telah mereka curi. Tetapi alangkah terkejutnya The Grinch ini, ketika melihat sekalipun tidak ada hadiah, sekalipun tidak ada pernak-pernik Natal, tetap penduduk Whoville merayakan Natal dengan penuh sukacita. Itu sebabnya judul daripada film yang sebetulnya diadaptasi dari satu buku, judulnya adalah Ternyata Natal Tidak Dapat Dicuri. Tahukah Anda, sempat ketika kami mempersiapkan Natal hari ini, ada drama, saudara. Mau dengar dramanya? Bukan drama Korea, ini drama ala Madio Taman. Kami sudah persiapan, kurang lebih tadi kami sudah siap-siap 3:30, semuanya sudah pada kumpul untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kemudian ketika saya sedang di dalam perjalanan, anak saya Brian tiba-tiba telepon saya, "Pah, lampu di gereja mati, trafonya meletus atau meledak." Beberapa bulan yang lalu pengalamannya juga sama. Dan ketika trafo meledak itu butuh waktu berjam-jam untuk bisa nyala kembali. Di tengah perjalanan saya membayangkan, Tuhan, hari ini Natal, ditunggu-tunggu jemaat. Setahun sekali menunggu momen Natal. Panitia mempersiapkan semuanya. Teman-teman pelayan mimbar, kemudian teman-teman konsumsi, teman-teman semua yang terlibat mempersiapkan semuanya. Saya hanya berdoa, minta anugerah Tuhan. Tuhan, kalau boleh minta mujizat-Mu, minta kemurahan-Mu. Dan waktu itulah terjadi dialog batin di dalam hati saya. Seolah-olah Tuhan tanya kepada saya, bagaimana seandainya lampunya tetap tidak menyala? Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku punya iman untuk memindahkan gunung. Tetapi kalaupun gunung itu tidak pindah, aku belajar percaya kebaikan kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Sekalipun lampu tetap padam, tidak pernah mengubah. Tuhan baik buat kita semuanya. Natal tidak bisa dicuri, bahkan oleh padamnya lampu. Tapi puji Tuhan, 4:30 kurang, saudara. Sementara panitia semuanya kelabakan.
Kami coba telepon sewa genset dan semuanya tidak siap karena yang pertama ini hari Natal semuanya libur, yang kedua juga dadak. Rasanya tidak mungkin. Kita cuma minta kasih karunia Tuhan. Siapa sangka ketika kami semuanya berdoa menyembah Tuhan, tiba-tiba lampu menyala. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Tuhan baik, Tuhan baik. Entah hari ini lampu menyala atau tidak menyala, Tuhan tetap baik. Tapi kalau menyala, memang sungguh kita pengen akan hal itu. Amin, saudara. Mari buka Alkitab saudara di dalam Injil Matius. Injil Matius, pasal yang kedua. Saya ajak kita membaca ayat yang pertama dan seterusnya. Apakah sudah menemukan ayat ini? Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kami datang untuk menyembah dia. Jauh-jauh dari timur tujuannya hanya satu, menyembah dia. Loncat di dalam ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita mau belajar dari orang Majus dari timur. Saya rasa kisah ini bukanlah kisah yang asing bagi kita semuanya. Sejak dari sekolah minggu bahkan kita sudah mendengar tentang kisah ini. Tapi izinkan saya membagi kepada Anda sebuah perspektif, sebuah keteladanan dari orang Majus. Alkitab menulis paling tidak 2 kali dicatat di dalam Alkitab. Orang Majus tujuannya hanya satu, kami datang untuk menyembah dia. Dan benar ketika mencari, melalui pencarian yang cukup panjang, akhirnya melihat bahwa bintang itu berhenti di mana bayi Yesus ada. Dan ketika orang Majus ini menemukan bayi Yesus, maka Alkitab menulis mereka semuanya sujud untuk menyembah dia. Sujud menyembah bayi Yesus itu. Hal ini membuat kita semuanya mengerti ternyata ada 3 makna dari menyembah yang kita bisa pelajari dari orang Majus ini. Sebelum saya mengungkapkan yang pertama, saya ingin membuat Anda mengerti bahwa orang Majus itu bukan orang biasa. Apa yang saya pelajari ternyata menunjukkan bahwa orang Majus itu bukan sembarang orang. Orang Majus bukan sembarang orang kaya biasa. Orang Majus juga bukan sekedar bangsawan. Orang Majus menurut beberapa penafsiran, mereka adalah raja-raja dari timur. Itu sebabnya di dalam lagu Natal mungkin Anda pernah mendengar satu lagu yang judulnya We Three King. Kita adalah raja-raja dari timur yang datang untuk mencari raja Yahudi yang sedang dilahirkan itu. Mereka menempuh perjalanan yang cukup panjang, melewati padang gurun yang sangat beresiko. Dan selain itu saudara, mereka juga harus menempuh cuaca yang cukup ekstrim. Tujuannya hanya satu, bertemu dengan raja yang sedang dilahirkan, lalu kemudian menyembah dia. Kalau saya kembali kepada pengertian bahwa orang Majus adalah raja, ingat baik-baik, raja. Kalau Anda suka film kolosal, Anda tahu, misalnya satu wilayah berperang melawan wilayah lain, maka wilayah yang ditaklukkan, dia akan menyembah kepada raja yang menang. Sehingga pengertian menyembah dalam konteks budaya waktu itu adalah takluk atau menaklukkan diri. Maka ketika raja
raja-raja dari timur, orang Majus ini sujud menyembah bayi Yesus. Itu artinya mereka mengakui bahwa bayi ini adalah raja di atas segala raja. Sekalipun bukan di kota besar dilahirkan, melainkan di sebuah desa kecil yang namanya Bethlehem. Sekalipun bukan di istana megah, tetapi di sebuah tempat penginapan sederhana. Bahkan bukan kelas terbaik di rumah penginapan itu, melainkan hanya di sebuah kandang binatang. Sekalipun tidak dibaringkan di ranjang yang mewah, sebaliknya dibaringkan di atas palungan, bukan dibungkus dengan kain yang halus, melainkan dibungkus dengan kain yang kasar, yaitu kain lampin. Tetapi hebatnya adalah orang Majus ini mengakui bahwa bayi itu adalah raja di atas segala raja. Sehingga dengan dia menyembah, itu artinya dia menaklukkan dirinya kepada raja di atas segala raja. Tapi Kristus yang hidup di dalam kita, amin. Dia raja di atas segala raja. Taklukkan keinginan kita, taklukkan kehendak kita, taklukkan ego kita, taklukkan bahkan mimpi-mimpi kita, cita-cita kita, semuanya tentang kita. Taklukkan itu di bawah kehendak Tuhan. Bukan hal yang mudah. Saya tahu ketika Anda dilukai, inginnya Anda membalas. Tapi ketika Anda menaklukkan diri kepada raja di atas segala raja, Anda akan tetap tunduk kepada firman. Bukannya Anda membalas, tapi Anda akan mengampuni. Anda akan mengasihi, Anda akan mendoakan musuh-musuh Anda. Saya tahu kita manusia inginnya menggenggam erat, tetapi ketika raja di atas segala raja meminta bagian yang terbaik, maka kita berani untuk melepaskannya. Kenapa? Karena kita mau takluk dan tunduk kepada raja di atas segala raja. Secara manusia, saya yakin kita ingin menjadi yang terutama. Kita ingin menjadi yang nomor satu. Tapi kalau raja di atas segala raja tidak menghendaki kita menjadi nomor satu, kita menjadi supporter, kita menjadi pendukung. Seperti halnya Yonatan, dia harusnya bisa menjadi orang nomor satu menggantikan Saul. Tapi satu peristiwa Yonatan berkata kepada Daud bahwa satu kali engkau akan menjadi raja Israel. Buat Yonatan, Daud bukanlah ancaman yang harus disingkirkan. Karena dia tahu posisinya. Karena dia menaklukkan diri dalam kehendak Tuhan. Amin. Yohanes Pembaptis, ketika Yesus datang, murid-muridnya banyak yang beralih, banyak yang berganti, pindah semuanya ikut Yesus. Dan Yohanes Pembaptis bukan meresponi dengan kemarahan, bukan cemburu, tetapi Yohanes berkata, biarlah dia makin bertambah-tambah dan aku makin berkurang-kurang. Sebab untuk tujuan itulah aku datang. Aku datang untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias, Raja di atas segala raja. Secara manusia kita ingin dilayani. Tetapi kalau Anda menaklukkan diri kepada kehendak Tuhan, Anda justru rindu untuk melayani. Amin. Yang pertama dari arti kata menyembah, menaklukkan diri kepada Raja di atas segala raja. Pemahaman yang kedua dari kata menyembah yang saya pelajari, bahwa menyembah ternyata butuh yang namanya kerendahan hati. Orang sombong tidak akan pernah bisa menyembah. Hanya orang-orang rendah hati yang menyembah. Saudara-saudara, jika orang Majus bukanlah orang yang rendah hati, tidak mungkin mereka menyembah. Sebab yang mereka sembah itu toh hanya bayi. Apalagi bukan dalam kemegahan, bukan dalam semarak yang luar biasa, bukan di istana, bukan di kamar mewah, bukan dihadiri bangsawan-bangsawan terhormat, hanya gembala-gembala yang menyertai. Tetapi lihat bahwa orang Majus tetap menyembah. Itu artinya orang Majus rendah hati. Karena Natal memang cermin kerendahan hati. Bukankah Yesus berikan teladan buat kita semuanya malam hari ini? Tahukah Anda, Natal itu cermin daripada kerendahan hati Tuhan kita, Raja di atas segala raja.
Dia raja, menyamakan diri dengan manusia. Mana ada saudara, mana mau menjadi sama? Enggak bisa. Tetapi dia raja mau jadi sama dengan manusia. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba. Di bawah manusia pada umumnya. Bukankah itu kerendahan hati? Siapa percaya bahwa dia adalah pencipta alam semesta? Katakan amin. Bumi, dunia segala isinya diciptakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi bagaimana mungkin dia pencipta, tapi justru mau meringkuk dalam rahim manusia biasa. Pernahkah kita merenungkan itu? Bagaimana mungkin dia yang maha kuasa, dia yang maha sanggup, dia yang bisa melakukan segala perkara. Dia katakan apapun itu jadi. Tapi dia menjadi bayi yang seolah tidak berdaya. Bukankah dia penasehat ajaib yang percaya katakan amin? Tetapi bagaimana mungkin dia mau dalam asuhan Yusuf dan Maria? Dan bagaimana mungkin Tuhan yang penuh dengan kemuliaan memilih lahir dalam kesederhanaan? Bukankah itu cermin kerendahan hati? Saya mengajak Anda semuanya melalui peristiwa Natal yang kita peringati malam hari ini. Jadilah rendah hati, karena Yesus pun rendah hati. Justru ketika kita rendah hati, begitu mudah Tuhan mengangkat dan mempromosikan kita. Jalan untuk naik adalah jalan untuk turun ke bawah lebih dulu. Seberapa Anda ingin di bawah naik tergantung seberapa Anda mau rendah hati. Jangan katakan semuanya karena pencapaianku. Jangan katakan semuanya karena hebatku. Jangan katakan karena aku punya skill, aku punya kecakapan, aku punya koneksi, aku punya orang-orang hebat. Kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak mungkin jadi. Hidup ini hanya soal anugerah. Di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Ingatkan itu terus kepada diri kita. Saya berjumpa kepada beberapa anak muda yang masih relatif muda tapi luar biasa. Bisnisnya diberkati Tuhan luar biasa. Dan saya selalu pesan kepada anak-anak muda ini, hei dengar anak-anak muda, saya selalu punya pesan yang sama juga untuk kalian. Saya selalu berkata, ingat baik-baik, tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Hari ini selalu ingat, keberadaanmu hari ini bukan hebatmu, bukan kecakapanmu, tapi karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya mari kita belajar untuk rendah hati. Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Musa itu pintar loh. Musa itu punya skill yang mumpuni. Jangan lupa, dia dididik dalam istana Mesir. Tapi bukankah dalam memimpin bangsa Israel, Musa berdoa kepada Tuhan, kalau engkau yang tidak menuntun aku, janganlah aku berjalan sendiri. Dengan kata lain Musa mau berkata, aku mau berjalan kalau engkau berjalan. Aku mau bergerak kalau engkau bergerak. Aku mau melakukan sesuatu kalau Tuhan tuntun setiap langkah hidup kita. Mari belajarlah jadi seperti Musa. Amin saudara. Dan bukan tanpa alasan Alkitab menulis bahwa kita ini digambarkan seperti domba dan dia adalah gembala kita. Kenapa Alkitab menggambarkan kita sebagai domba? Kenapa bukan binatang yang lain? Kenapa bukan anjing misalnya? Sekalipun banyak di sini yang ternak anjing, maaf, ternyata penggambaran di dalam Alkitab bukan anjing, tetapi domba. Dan kenapa domba? Anjing itu Anda lepas, dia bisa pulang. Kenapa penggambarannya bukan merpati misalnya? Merpati jenis tertentu, Anda lepas, bisa pulang. Saya punya saudara, dia memelihara burung merpati yang ketika dilepas antar kota bisa pulang. Pernah dilepas di Bali, bisa pulang. Saya tidak tahu bagaimana caranya mereka bisa pulang. Tapi hebatnya merpati seperti itu. Tapi yang menarik adalah kenapa Alkitab gambarkan kita seperti domba. Domba itu binatang yang bodoh. Domba itu binatang yang tidak kenal jalan. Binatang yang gampang tersesat. Kelemahan domba itu kekuatan domba.
Saya ulangi, kelemahan domba itu kekuatan domba. Justru karena domba kelemahannya adalah tidak pintar membaca jalan. Justru kelemahannya adalah gampang tersesat. Maka domba akan selalu bergantung penuh kepada gembalanya. Kita domba, kita gampang tersesat. Kita gampang jatuh. Kita bukanlah orang yang kuat. Tapi justru kelemahan kitalah yang menyadarkan kita. Kita butuh sang gembala yang menuntun langkah hidup kita. Karena itu jadilah rendah hati. Amin. Hal yang ketiga dari pengertian menyembah yang saya pelajari di dalam Alkitab. Dan ternyata menyembah itu ada unsur honor atau menghormati. Dan saya merenungkan ada yang beda loh antara taat dan menghormati. Itu dua hal yang berbeda. Tuhan menghendaki taat 100% ya. Setuju. Sebab bukankah seperti orang Majus diperintahkan melalui mimpi, jangan kembali kepada Herodes, ambil saja jalan lain. Dan kabar baiknya orang Majus taat. Padahal ketika dia taat kepada Tuhan melalui mimpi, resikonya juga besar. Karena Raja Herodes bisa marah. Karena raja yang satu ini raja gila, saudara. Dan benar bukankah Alkitab mencatat seterusnya bahwa Herodes menjadi marah. Bisa saja Herodes memerintahkan untuk mengejar orang-orang Majus. Dan bahkan Raja Herodes pun sekejam itu membunuh semua anak usia 2 tahun ke bawah. Berarti ketaatan orang Majus itu sangat beresiko. Tapi orang Majus mengambil resiko itu karena taat. Tapi yang lebih hebat lagi, menghormati itu lebih daripada taat. Itu sebabnya perintah Tuhan bukan taati ayah dan ibumu supaya panjang usiamu di tempat yang Tuhan berikan kepadamu. Perintah kita yang kita terima dari Tuhan bukan taati orang tuamu, tapi apa saudara? Hormati ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Apa beda antara perintah dan menghormati? Atau apa bedanya taat dan menghormati? Ternyata yang namanya taat itu butuh yang namanya perintah. Ketika ada perintah, kita melakukan. Makanya itu adalah sebuah ketaatan. Itu hal yang baik. Itu hal yang luar biasa. Jadi bukan maksud saya meremehkan ketaatan. Tidak, saudara. Saya pun sering mengkhotbahkan tentang ketaatan. Ketaatan adalah hal yang baik. Tetapi kalau Anda mau menyembah Tuhan, ternyata menyembah Tuhan itu lebih daripada sekedar Anda taat kepada perintah Tuhan, tapi menghormati Tuhan. Bedanya apa? Bedanya seperti ini. Kalau taat itu harus ada perintah baru Anda jalan. Tapi kalau menghormati, sekalipun Tuhan tidak kasih perintah secara spesifik, Anda kenal hatinya Tuhan, dan Anda lakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Musa diperintahkan Tuhan untuk membangun kemah suci. Tapi kenapa Daud? Alkitab menulis di dalam Kisah Para Rasul, orang yang berkenan di hatiku karena melakukan segala kehendakku. Bedanya apa antara Daud dengan Musa? Bedanya hanya soal ketaatan dan menghormati. Musa melakukan dalam ketaatan, tapi Daud menghormati Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak pernah menyuruh Daud untuk membangun bait Allah. Tetapi Daud berkata dalam hatinya, aku tinggal di istana yang megah. Aku tidur tinggal di istana yang mewah. Semuanya terdiri dari kayu aras yang mahal. Tapi Tuhan berada di kemah. Itu sebabnya Tuhan punya kerinduan untuk membangun bait Allah bagi Tuhan. Itu menghormati Tuhan. Tidak ada perintah, tapi hatinya rindu lakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Seringkali kami perjalanan pulang dari luar kota, dan setelah mobil kami terparkir di garasi,
barang-barang banyak. Dan inilah 3 skenario yang akan terjadi. Skenario yang pertama, ketika anak saya, misalnya Brian, melihat papa mamanya datang dari luar kota, yang mana tahu pasti bawa koper-koper, yang mana tahu mungkin bawa banyak belanjaan misalnya. Yang pertama, saya berkata kepada anak saya, Brian, tolong bantu bawain barang papa mama. Dan skenario yang pertama, Brian berkata, maaf Pak, Brian capek. Bisa enggak terjadi? Yang bisa katakan amin? Mungkin bisa terjadi. Dari kejauhan Brian berkata, capek. Latihan drum terus, capek. Skenario yang pertama, capek. Itu artinya tidak taat. Meski ada perintah. Skenario yang kedua, saya berkata kepada anak saya, Brian, tolong bantuin papa mama bawain barang. Brian dengan wajah senyum, dengan senang hati, dia bawakan saudara. Sambil berharap siapa tahu dia dapat sesuatu dari apa yang dia bawa. Dia taat. Saya melihat ketaatannya, tentu saja saya senang. Itulah yang membedakan skenario yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tidak taat, skenario yang kedua dia taat. Tapi ada skenario yang ketiga. Begitu kami datang, belum kami mengatakan sesuatu. Tapi anak saya menyambut. Dan begitu pintu dibuka, dia menanyakan kabar kami. Dan tanpa diperintah dia bawakan barang-barang kami. Itu artinya honor. Menghormati. Menghormati lebih daripada sekedar taat. Karena dalam hatimu engkau ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan tanpa perintah sekalipun. Daud, dia tanpa diperintah. Dia kerjakan sesuatu yang dia tahu ini menyenangkan hati Tuhan. Tidak heran. Orang-orangnya Daud pun melakukan hal yang sama. Satu kali Daud berkata, seandainya aku bisa minum air dari sumur yang ada di Bethlehem itu. Daud hanya menggumam, Daud hanya berkata lirih. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba 3 orang pahlawannya, 3 orang terbaiknya datang membawa air dari sumur yang ada di Bethlehem itu. Padahal Bethlehem itu tempat yang mana musuh berkemah. Itu perkemahan orang Filistin, perkemahan musuh. Tetapi 3 orangnya Daud meresikokan dirinya untuk mengambil air itu. Karena dia tahu itu menyenangkan tuannya Daud. Begitu Daud melihat 3 orang pengikutnya membawakan air itu. Betapa terkejutnya Daud. Sampai Daud tidak tekan hati untuk meminum air itu. Dia justru mengangkat air itu di hadapan Tuhan. Dijadikan korban persembahan. Karena berkata, tidak pantas aku minum air yang mana 3 orang ini mempertaruhkan nyawanya buatku. Itu menghormati. Menyembah lebih dari sekedar taat. Menyembah artinya menghormati Tuhan. So, hari ini apakah Anda taat? Kalau Anda berkata ya, puji Tuhan. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah saudara dan saya menghormati Tuhan? Tanpa diperintah, tanpa diingatkan berdoa, Anda berdoa. Tanpa diingatkan minggu beribadah, Anda beribadah. Tanpa Anda didorong-dorong, ayo melayani, Anda melayani. Tanpa harus gereja mengatakan kita butuh ini, kita butuh itu. Tapi Anda punya inisiatif untuk lakukan sesuatu bagi Tuhan. Itu artinya menghormati Tuhan. Hari ini ada 3 hal teladan dari orang Majus tentang menyembah. Yang pertama, menaklukkan diri di hadapan raja, di atas segala raja. Yang kedua,
Menyembah artinya rendah hati. Yang ketiga, menyembah artinya menghormati Tuhan lebih dari apapun. Kita mau menyembah Dia, amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya.